Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Andika Rizky, NIM 22882030001. Mata kuliah Statistik Pra untuk membahas materi normalitas dan homogenitas. Baik, yang pertama saya sudah membuat data, yaitu data tunggal yang berjumlah 20 data atau 20 datum. Dan saya sudah membuat rata-rata varian simpangan baku, modus, median, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Dan juga saya sudah membuat kesimpulan apa itu kemiringan persen 1 dan hasilnya, kemiringan persen 2, dan kemiringan kuartil. Baik, karena kali ini saya akan membahas tentang normalitas dan homogenitas. Pertama saya akan mencoba atau menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan atau membuat normalitas. Untuk membuat normalitas atau menentukan normalitas, apakah normalitas itu berdistribusi normal atau tidak normal, yaitu seperti tabel bawah ini. Dan saya sudah membuat, dan hasilnya adalah tidak berdistribusi normal. Bagaimana cara menentukan atau menemukan kesimpulan tidak berdistribusi normal? Itu kita harus mencari atau membuat nilai XI, frekuensi kumulatif, nilai Z, 2Z I, nilai S kali Z I, dan 2Z I. Di sini saya sudah menunjukkan untuk nilai XI sampai 2Z. Saya sudah membuat data seperti data di bawah ini. Untuk membuat homogenitas, karena homogenitas itu data yang sama, misalnya data tunggal, maka homogenitasnya adalah sama-sama data tunggal. Atau data kelompok, maka homogenitasnya sama-sama data kelompok. Untuk menemukan homogenitas, kita harus membuat data tunggal, yaitu data tunggal punya saya, yaitu di sini saya sudah membuat rata-ratanya, yaitu rata-ratanya adalah 69 dan variannya 187,57, dan nilai jumlah data saya adalah 20. Yang dibutuhkan homogenitas adalah nilai dan varian. Seperti contoh, ini kelompok 1 adalah data tunggal dan kelompok 2 data tunggal. Kedua kelompok ini adalah untuk membuat homogenitas. Seperti bisa dilihat di gambar bawah. N kelompok data saya itu ada 20. N itu adalah jumlah. N adalah jumlah data saya 20. Dan untuk jumlah data kedua saya adalah 19. Datanya adalah 19. Lalu bagaimana untuk mencari varian? Untuk mencari varian, kita bisa mencari terlebih dahulu di dalam data tunggal. Rumusnya adalah ketemu hasilnya adalah 187,57. Kemudian varian ini kita pindahkan ke dalam kelompok 1. Kemudian untuk varian data tunggal kedua kita akan tadi blok semua data. Ada 4,3743. Kita sudah menemukan jumlah data 1 dan jumlah data 2, maka kita harus mencari varian yang tersebut tadi kita masukkan ke dalam ini. Kemudian setelah kita menemukan varian dan data dan jumlah data, kita selanjutnya adalah mencari DF. Bagaimana mencari DF? Itu sama dengan jumlah
data tunggal yang kita punya, contoh jumlah data yang kita punya adalah 20. Oke, 20 dikurangi 1 hasil 19 sama projection. Dan untuk data tunggal yang kedua juga sama dengan jumlah data yang kedua dikurangi 1 kemudian 18. Setelah kita sudah ketemu tiga-tiganya, sudah ketemu jumlah data, sudah ketemu varian, dan sudah ketemu degree freedom TDF, maka selanjutnya adalah kita melakukan F hitung. F hitung, bagaimana cara untuk mencari F? Untuk mencari F hitung adalah kita perlu membagi antara varian kelompok 1 dan varian kelompok 2. Nah, besar atau kecilnya jumlah data tidak masalah. Bisa dari kelompok 1 terlebih dahulu maupun kelompok 2. Misalnya kelompok 2 yang lebih besar dibanding kelompok 1 itu tidak masalah. Jadi, contoh dengan C5 dibagi C5 ya hasilnya 42 sesuai dengan hitung. Jadi untuk mencari F hitung adalah varian kelompok pertama dibagi dengan varian kelompok 2. Kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana jika varian kelompok pertama itu lebih kecil dibanding varian kelompok 2? Itu tidak masalah, sama saja. Jadi bisa besar, kelompok 1 lebih besar dibanding kelompok 2 bisa, kelompok 1 lebih kecil dibanding kelompok 2 juga bisa. Kemudian untuk mencari F tabel, kita menggunakan rumus FINV. Nah, kalau tadi F hitung itu menggunakan varian, sekarang F tabel adalah menggunakan DF atau degree freedom. Rumusnya adalah sama dengan FINV 0,05. 0,05 ini adalah rumus titik koma. Kita harus mencari DF yang lebih besar. Kan kalau tadi yang varian itu tidak masalah besar kecilnya, tetapi untuk yang DF adalah harus yang terlebih dahulu ada yang lebih besar. DF 19 titik koma DF 18 betul. Entar hasilnya adalah 2,203 sama seperti di sini. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan dari homogenitas. Untuk menentukan apakah homogenitas ini layak untuk dibandingkan atau tidak layak. Bagaimana cara membandingkan? Rumusnya adalah F hitung yang lebih besar menggunakan tanda kemudian F tabel yang koma turun tanda kutip populasi oke jadi tadi hitung titik koma turun populasi homogen. Maka hasilnya adalah populasi tidak homogen. Kenapa populasi tidak homogen? Karena ini sudah tertera rumusnya. Jika F hitung lebih kecil dibanding F tabel, maka hasilnya adalah populasi homogen. Sedangkan jika F hitung lebih besar dibanding F tabel, maka hasilnya adalah populasi tidak homogen. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari homogenitas, kita harus memerlukan data dari kelompok 1, yaitu data tunggal, varian data tunggal, kemudian data tunggal yang kedua,
varian data tunggal yang kedua, karena saya menggunakan sama-sama data tunggal, tidak berbeda. Kemudian setelah ketemu dua-duanya, maka selanjutnya adalah DF. Untuk mencari DF sangat mudah, yaitu tinggal hasil data kelompok 1 dan data kelompok 2 dikurangi 1, beda 19 sama 18. Kemudian untuk F hitung dibagi varian yang pertama maupun varian kedua. Dan untuk F hitung, besar kecilnya jumlah data tidak masalah, mau di kelompok 1 besar atau kelompok 2 kecil, ataupun kelompok 1 kecil maupun kelompok 2 besar. Sedangkan untuk F tabel kita bisa menggunakan rumus FINV. Rumus FINV yaitu sama dengan FINV 0,05 antara DF yang paling besar, setelah itu titik koma DF paling kecil, maka keluar hasilnya untuk F tabel. Dan untuk kesimpulan, kita bisa menggunakan rumus if, dengan if F hitung lebih besar atau lebih banyak datanya dibanding F tabel, maka itu populasi tidak homogen. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dibanding F tabel, maka kesimpulannya adalah populasi itu adalah homogen. Untuk data saya adalah populasi tidak homogen. Kemudian untuk mencari normalitas, apakah sesuatu itu berdistribusi normal atau tidak normal, yaitu dengan cara pertama kita harus bisa membuat tabel. Ini sudah saya buat. Untuk frekuensi adalah frekuensi nilai 50 adalah 3, nilai 55 ada 2, 60 ada 2, 65 ada 2, 70 ada 2, 75 ada 4, 60 ada 1, 85 ada 2, 90 ada 1, 95 ada 1. Total dari frekuensi atau nilai frekuensi ada 20. Kemudian kita buat F2. Nah, membuat F2 ini adalah kita tambahkan dengan data di atasnya. Seperti contoh, ini angka 3. Kita isi angka 3 sesuai dengan sampulnya. Dan yang untuk kedua adalah ditambahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 7 ditambah 2 sama dengan 9, dan seterusnya seperti itu. Kemudian setelah kita ketemu dari nilai XI sampai nilai 2ZI, maka kita akan membuat hasil dari keseluruhan luas ZI. Seperti bisa dilihat di gambar bawah. Saya sudah menggunakan untuk hitung yaitu menggunakan rumus Max. Nah, untuk tabel, saya bisa 0,195 karena 0,195 ini sudah ada di dalam data tabel Lilipos. Lalu bagaimana cara menentukan normalitas? Apakah itu normal atau tidak? Itu bagaimana? Tidak berdistribusi normal. Kenapa tidak berdistribusi normal? Karena F itu lebih besar dibanding F tabel. Jika jumlah datanya itu lebih besar dibanding data yang kedua, maka itu tidak normal atau tidak homogen. Sedangkan jika jumlah datanya sama lebih kecil dibanding data kedua, itu maka berdistribusi normal atau homogen. Contoh, ini tidak normal karena F hitung lebih besar dibanding F tabel. Bagaimana jika F hitung lebih kecil dibanding F tabel? Maka dengan if anggap saja F tabel ini diganti menjadi F hitung. Kemudian
tabel yang lebih besar, jadi koma titik berdistribusi normal titik koma titik lagi tidak berdistribusi hasilnya adalah beda. Yang ini tidak berdistribusi normal dan ini berdistribusi normal. Kenapa berbeda? Yang tidak normal sama yang normal karena ini normal diambil data yang lebih kecil, sedangkan tidak normal diambil dari data yang lebih besar terlebih dahulu. Bagi contoh, ini yang tidak normal diambil pertama data adalah terhitung lebih besar dibanding tabel, maka hasilnya tidak normal. Sedangkan yang normal diambil dari yang kecil, pertama diambil dari tabel 0,165, kemudian yang kedua dari 0,8, maka hasilnya adalah berdistribusi normal. Untuk menentukan normal atau tidak normal, homogen atau tidak homogen dilihat dari jumlah datanya. Kalau jumlah datanya lebih besar, maka itu tidak normal, tidak homogen. Sedangkan jika jumlah datanya lebih kecil, maka kemungkinan itu adalah normal dan kemungkinan homogen hasilnya. Jadi itu saja kesimpulannya untuk mencari normalitas dan homogenitas. Untuk homogenitas saya menggunakan Fisher. Ya, untuk menggunakan Fisher, jadi untuk menggunakan Fisher hanya mencari nilai data atau jumlah data dan mencari varian dalam dua data tunggal. Setelah ketemu nilai dan varian, barulah mencari DF-nya, F hitung dan F tagal. Kemudian kesimpulan. Nah, sini kesimpulan saya adalah tidak homogen. Kenapa tidak homogen? Karena nilai pertama adalah lebih besar dibanding nilai kedua. Mungkin bisa homogen asalkan nilai data pertama yaitu 2 dan nilai data kedua adalah 42. Kemudian itu adalah homogen. Jadi itu saja untuk mencari homogenitas dan normalitas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada yang kurang jelas atau kesalahan kata dan penyampaian saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.